Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis, Krisis, atau Helsis? Tolong dijawab di kolom komen ya. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Leo yang pulang tiba-tiba membuat Tante Marissa dan Tiara sangat kaget. Karena pastinya rencana Tante Marissa dan Tiara untuk menceraikan Leo dan Siska akan gagal. Padahal mereka berdua sudah mengatur siasat dengan membuat surat gugatan cerai palsu atas nama Leo. Rupanya kepulangan Leo ini dikarenakan Leo sudah mengetahui akal busuk Tante Marissa dan Tiara. Leo diam-diam menyuruh orang untuk mengawasi gerak-gerik Tante Marissa dan Tiara, dan setelah mendapat laporan dari orang suruhannya bahwa Tante Marissa dan Tiara telah membuat surat gugatan cerai palsu atas nama dirinya, Leo pun bergegas pulang meski tugas kedokterannya belum selesai. Sesampainya di rumah, Leo langsung menemui ibunya dan Tiara. Tante Marissa dan Tiara pun terkejut dengan kepulangan Leo yang tiba-tiba ini dan memarahi mereka berdua yang telah membuat surat gugatan cerai palsu. Akhirnya Leo mengusir Tiara dari rumahnya karena Tiara juga penghasut Tante Marissa agar membenci Siska dan telah membuat surat gugatan cerai palsu tersebut. Dan Leo juga mengancam Tante Marissa akan membawa Siska keluar dari rumahnya. Tante Marissa kalau tidak bisa menerima Siska sebagai menantunya. Tante Marissa pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Leo dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Tante Marissa memohon kepada Leo agar tetap membiarkan Tiara di rumahnya dengan alasan dia sangat menyayangi Bonnie. Tapi Leo tidak mengindahkan permohonan Tante Marissa. Leo tetap mengusir Tiara agar pergi dari rumahnya karena Leo juga tahu kalau Tiara punya rumah. Jadi tak ada alasan Tiara bisa tetap tinggal di rumahnya lagi. Namun ini adalah prediksi Mimin semata ya guys, yang cerita ini Mimin dapatkan dari beberapa sumber yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Di scene selanjutnya, Chris mendatangi Siska tempat Siska mengajar dan mengajak Siska untuk makan siang. Namun Siska menolak ajakan Chris karena Siska sudah tidak mencintai Chris lagi karena dulunya Chris telah mengkhianati cintanya. Ketika Chris akan pulang, dia melihat sosok Tiara yang baru turun dari ojek online. Tiara yang mengetahui itu adalah Chris. Di dalam mobilnya, Tiara tidak mau membuka helm karena Tiara takut kedoknya akan terbongkar. Dan Chris memperhatikan gerak-gerik Tiara ini, tapi dia tidak bisa mengenali karena ketutupan helm. Dan Chris juga bingung ketika tukang ojek online itu meminta helmnya dikembalikan, tetapi wanita tersebut hanya melemparkan helmnya dan tidak mau menampakkan wajahnya. Chris yang tidak mau ambil pusing dengan gerak-gerik wanita itu langsung pergi meninggalkan tempat Siska mengajar. Sementara itu Chris yang masih penasaran dengan sosok Helmi yang ngebet bilang kalau anak yang dikandung Siska adalah anaknya, menanyakan hal ini kepada Johnny. Johnny pun menjelaskan kalau Helmi adalah mantan pacar Siska yang dulu hampir saja menikah dengan Siska.
Dan Helmi mengakui kalau anak yang dikandung Siska adalah anaknya, itu adalah akal Helmi agar Siska dan Leo bercerai. Chris pun yang merasa dapat saingan meminta kepada Johnny agar mempertemukannya dengan Helmi dan membantunya menyingkirkan Helmi. Dan Johnny setuju asal Chris bisa membantunya memisahkan Dr. Cory dengan ayahnya yaitu Pak Diki. Sepertinya menurut dugaan Mimin, Johnny ini sudah jatuh cinta kepada Dr. Cory sehingga Johnny lebih memikirkan Dr. Cory daripada istrinya dan ingin menceraikan Maureen istrinya. Dan Chris yang saat ini sedang berada di rumahnya tidak bisa lepas pikirannya dari Siska yang dulu pernah dia hianati. Chris sedang menyusun rencana agar bisa mendapatkan Siska kembali seperti dulu meski resikonya berat nih guys. Namun Chris tidak mau mundur sedikit pun demi menebus kesalahannya dulu, dan untuk mendapatkan Siska kembali ini tidak mudah. Chris pun tidak mau melihat Siska menderita karena mendapatkan mertua jahat seperti Tante Marissa. Sementara itu di scene lain, Siska yang akan memeriksakan kandungannya di rumah sakit merasa sedih karena Leo tidak ada di sampingnya. Padahal saat inilah saat yang dibutuhkan di mana ada seorang suami menemani. Ketika Siska sedang melamun dan bersedih, tiba-tiba saja handphonenya berbunyi dan ternyata itu adalah telepon dari Helmi. Helmi menanyakan bagaimana keadaannya sekarang, dan Siska pun menjawab kalau dia dalam keadaan baik-baik saja dan kini akan memeriksakan kandungannya. Helmi pun berpesan kepada Siska agar tetap menjaga janin itu karena Helmi telah menganggap anak yang dikandung Siska itu adalah anaknya. Mendengar jawaban dari Helmi, Siska pun marah kepada Helmi agar Helmi berhenti mengejarnya karena saat ini dia sudah menjadi milik Leo. Dan ketika itu suster pun memanggil Siska untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Ketika Siska sedang diperiksa, Tante Bu Monik dan Maureen datang menjenguk Siska untuk melihat keadaan bayi yang dikandung Siska. Setelah mereka mendapatkan janin yang dikandung Siska baik-baik saja, Tante Monik dan Maureen pun sangat senang. Dan akhirnya Siska berpamitan kepada Bu Monik dan Maureen bahwa ia akan kembali ke rumah Tante Marissa. Meski Bu Monik dan Maureen menawarkan untuk mengantar pulang, namun Siska menolaknya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila